Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita dalam pertemuan kali ini dengan didasari dengan hidayah agama Islam agar kita dapat menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu yang paling mulia adalah menuntut ilmu yang mempersiapkan untuk kehidupan kedua kita nanti di akhirat. Ya. Insyaallah kali ini kita akan membahas pembahasan ke-6 tentang kajian rutin kita ya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang 10 jalan keluar untuk melarikan diri dari azab akhirat ya. 3 jalan di dunia, 3 jalan di barzakh ya, di alam kubur, dan 3 jalannya lagi di akhirat, dan satunya dari Allah Subhanahu wa taala. 3 yang di dunia, yang pertama adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah. Sudah lalu ya pembahasannya. Lalu yang kedua adalah al-masaib, musibah-musibah. Yang ketiga al-hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus keburukan-keburukan. Nah, 3 hal ini untuk kehidupan dunia. Lalu 3 hal yang di barzakh. Yang pertama adalah salatul janazah, salat jenazah dapat menolong kita dari azab akhirat. Lalu yang kedua adalah al-hasanat al-jariyah, amalan-amalan sedekah-sedekah jariyah. Lalu yang ketiga, yang ke-6 berarti ya, yang ketiga di alam barzakh adalah saat ini kita akan membahas tentang azab kubur. Nah, ketika seseorang dengar judul azab kubur, bawaannya tuh ya gimana, serem gitu, menakutkan. Ana berusaha menyiapkan materi yang tidak menakut-nakuti, insyaallah, semoga ya. Karena memang harapan kita semuanya nggak ada yang mau merasakan azab kubur. Dan hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau mengadab hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat asal ar-rahmah. Allah Subhanahu wa taala memang bisa murka, tapi itu bukan sifat asalnya. Sifat murka ini adalah sifat yang karena sebab. Murkanya Allah karena apa? Karena sebab. Adapun sifat asal Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dan kasih sayang. Oleh karena itu hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak mau mengadab hambanya, Allah enggak mau. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban 'indahu fawqal 'arsy." Allah Subhanahu wa taala menulis suatu ketetapan di sisinya. Di sisinya berarti di atas 'arsy. Ini menunjukkan bahwa ketetapan ini adalah ketetapan yang sangat mulia. Apa isi ketetapan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam tulisan ketetapan itu, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan murkaku. Artinya, yang lebih luas dari murka Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya. Jadi rahmat yang mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insyaallah kita berhusnudzan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Tapi yang jadi masalah, kebanyakan orang menginginkan segala sesuatu tapi tidak mau melakukan segala sesuatu. Ketika ditanya beriman pada akhirat, iya saya beriman sama Allah. Mau masuk surga? Iya. Takut azab kubur? Iya. Tapi ia ditanya, antum tahu nggak apa itu azab kubur? Apa ilmu antum tentang azab kubur? Sudah ada persiapan belum? Apa sebabnya azab kubur? Dan masih banyak pertanyaan yang lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azab kubur ini adalah hal yang gaib. Hal yang apa? Gaib. Hal yang gaib ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan atau diketahui oleh panca indera. Makanya kita akan orang muslim itu selalu belajar akidah. Apa arti akidah? Ada yang tahu? Akidah artinya apa? Saya punya akidah, keyakinan. Nah, arti akidah adalah apa?
keyakinan. Kenapa kita belajar keyakinan? Karena dalam agama Islam banyak sekali hal-hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib. Makanya kita belajar akidah biar yakin bahwa hal-hal yang gaib ini dapat kita tancapkan di dalam hati kita. Begitu juga azab kubur. Ini hal gaib nggak bisa dilihat oleh panca indera. Begitu juga nggak bisa dilihat oleh kamera. Kalau seandainya ada kamera yang naruh di kuburan, di liang kubur, ditaruh direkam selama bertahun-tahun, nggak bakal terjadi apa-apa. Karena mayit sekarang berada di alam lain, alam apa namanya? Barzakh. Kalau dikamerain, ya tubuhnya tubuh, ya. Tapi jasadnya merasakan efek dari alam barzakh, dari azab di barzakh itu iya. Nanti kita jelaskan insya Allah. Jadi hal azab kubur ini seperti mimpi, benar-benar seperti mimpi. Kalau jasadnya merasakan ketika mimpi, kita rasakan nggak jasadnya? Kayak keringetan, rasa misalnya kalau mimpi buruk kan seperti itu. Tapi yang kerasa, yang lebih kerasa adalah ruhnya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kekuatannya itu antara jasad dan ruh. Kalau di muka bumi dalam kehidupan dunia, itu yang lebih kerasa itu adalah jasad. Sedangkan di kuburan adalah ruh. Nanti di akhirat keduanya seimbang. Nikmatnya kerasa oleh dua-duanya, jasad dan ruh. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azab kubur ini ternyata bukan azab. Walaupun seseorang itu diazab di kuburnya, tapi azab kubur ini hukum asalnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah diberikan musibah sama Allah, masih ada dosa yang dia punya. Sudah melakukan hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus keburukan, masih ada dosanya. Sudah disolati jenazah, masih ada dosanya. Punya sedekah jariyah, belum hilang, masih ada dosanya. Maka tinggal apa? Azab kubur. Jangan kita pikir bahwa ketika seseorang diazab di kuburan, berarti udah gak ada harapan lagi dia masuk surga. Udah nanti masuk neraka sudah. Dari azab kubur full azab sampai nanti akhirat neraka. Enggak. Seandainya seorang manusia punya dosa 40%, dia masuk kubur diazab 40%, ya sudah selesai. Azabnya berubah menjadi apa? Nikmat kubur. Kalau seandainya seorang hamba punya dosa 40%, terus sudah diazab di kubur, masih diazab lagi, tandanya Allah zalim. Dan Allah tidak berbuat zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Nah, jadi intinya insya Allah ya, ini ada kabar gembira untuk kita bahwa kita bisa tahu apa penyebab dosa-dosa atau apa dosa-dosa yang dapat menyebabkan azab kubur. Ini insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat menyebabkan azab kubur. Walaupun kita katakan bahwa azab kubur ini bisa menjadi rahmat, tapi untuk apa kita merasakan azab kubur? Jangan biarkan kita merasakan perihnya azab kubur. Azab kubur ya azab tetap, walaupun sebagai rahmat ya azab, namanya perih. Di tubuh kita nggak bisa, terasa nggak enak. Gitu. Ini anak akan sebutkan secara singkat ya, karena takutnya waktunya nggak habis, isanya nggak cukup ya, isanya cepat ini. Ada beberapa dosa yang disebutkan oleh para ulama yang paling intens, yang paling mendalam untuk menyebabkan azab kubur. Ya. Jadi sebab-sebab azab kubur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sebab umum, yang kedua sebab khas, sebab khusus yang intens. Kalau sebab umum adalah dosa secara umum. Segala dosa secara umum dapat menyebabkan apa? Azab kubur. Lalu yang kedua ini adalah dosa-dosa yang khassah yang disebutkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi anak tidak bisa sebutkan dalilnya, takut waktunya nggak cukup ya. Ini anak akan sebutkan satu-satu. Dosa yang pertama di antara penyebab azab kubur yang pertama adalah namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Bagaimana cara kerjanya namimah? Contoh ada si A. Si A ini sedang menggibahi si B. Lalu ada si C yang mendengar si A, yang gibahnya si A ini dengar sama si C. Ketika si A menggibahi si B, B-nya tahu nggak? Nggak tahu. Tapi gara-gara si C ini yang menyampaikan gibahnya si A ke si B. Nih B, si A ngegibahin antum gini-gini, nah itu namanya namimah. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada mutanazzuf minal baul, tidak bersih ketika bersuci dalam kencing.
Nah, ini juga penyebab paling banyak azab kubur. Ini sering terjadi ya di antara laki-laki terutama. Biasanya ada yang sering kencing sembarangan, ya, di jalanan, di kebun, nggak cebok tuh kan. Nah, itu ada sisa-sisa kencingnya. Atau ketika kita kencing di kamar mandi. Ketika kita kencing di kamar mandi kan biasanya laki-laki berdiri. Nah, itu akan ada cipretan kencingnya, dan cipretannya sangat halus, tidak terasa. Oleh karena itu ya, kalau mau lebih aman ya dibuka celananya atau dilipat celananya sampai ke paha. Baru nanti setelah kencing diguyur pahanya, karena takut ada cipretan yang tersisa di paha tersebut. Naiknya tinggi itu cipretannya itu, dan tidak terasa, sangat lembut sekali. Nah, yang ketiga adalah al-ghibah. Nah, al-ghibah ini tadi ya, al-ghibah sama namimah tuh berkaitan tadi. Kalau ghibah itu menyebutkan sesuatu yang ada pada saudara kita, yang ada ya, ada sesuatu di saudara kita, tapi saudara kita nggak senang kalau kita omongin. Ini namanya apa? Ghibah. Lalu yang keempat, ad-da'wah ilal bid'ah, mendakwahkan sesuatu kepada bid'ah, mendakwakan kepada kebid'ahan. Nah, ini juga jelas menyebabkan adab kubur. Lalu yang kelima, al-fatwa bi ghairi ilm, berfatwa dengan tanpa ilmu. Ditanya tentang masalah agama, dia jawab asal-asalan. Makanya kalau kita nggak tahu, sudah jawab nggak tahu. Makanya kata para ulama, bilang la adri itu nisfun ilm, setengahnya dari ilmu. Ya, yang selanjutnya yang keenam adalah ar-riba, makan riba. Yang ketujuh, aklu amwalil yatama zulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Yang kedelapan, akhdhur rishwah, makan uang suap, ya. Yang kesembilan, syaribul khamr, minum khamr. Yang kesepuluh, az-zina wal liwat, zina dan homoseksual. Yang kesebelas, qatilun nafs, membunuh orang muslim, ya. Jelas, itu jelas sekali dosa besar, ya. Lalu yang ke-12, ta'khirus shalah an waqtiha. Jadi sholatnya diakhirkan. Harusnya sholatnya di awal waktu, tapi dia sering diakhirkan. Makanya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, ada seorang hamba yang selalu mengakhirkan sholat hatta yuakhirahumullah, sampai sama Allah diakhirkan segala urusannya. Dan ini juga penyebab adab kubur. Lalu yang ke-13, allazi la yahujju ma'a qudratihi, orang-orang yang enggak mau haji tapi dia mampu untuk berhaji. Lalu yang ke-14, alladzina ya'tuna al-munajjimin wal 'arrafin wa yas'alunahum, yang mendatangi munajjim ini zodiak, ya, seperti orang-orang yang paham tentang bintang, ya, mendatangi saja. Antum jadi misalnya buka situs, misalnya Aquarius nih, apa Sagittarius, antum buka itu sama dengan mendatangi. Wal 'arrafin, dan arraf ini orang-orang pintar, ya. Kalau di Indonesia kayak peramal-peramal gitu. Walladzina yas'alunahum, dan menanyakan kepada mereka. Hukum mendatanginya sih udah nggak boleh, apalagi bertanya, apalagi membenarkan mereka. Lalu yang ke-15, la yu'addi zakata malihi, yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Yang selanjutnya, yang ke-16 adalah orang yang berbuka puasa pada siang Ramadan dengan tanpa uzur. Yang ke-17, berbohong, berdusta, orang yang sering berbohong. Itu hadisnya banyak sekali, ya. Itu diantara penyebab adab kubur. Yang ke-18, hajrul Quran ba'da ta'allumihi, meninggalkan Al-Quran setelah mempelajarinya. Kita sudah tahu hukum-hukum Al-Quran, sudah mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, lalu dibiarkan. Terutama biasanya orang-orang yang sudah selesai hafalannya 30 juz, dapat sanad Al-Quran, jadi merasa, anak sudah memegang Al-Quran, saya sudah pakar Al-Quran. Akhirnya dia nggak mau murojaah lagi, Al-Quran dihajar, ditinggalkan. Lalu yang ke-19, ta'dzibul hayawanat, menyiksa hewan-hewan. Nah, ini sering terjadi, ya. Kucing-kucing di mana-mana, jangan disiksa. Hewan itu segala macam hewan umum, hatta semut. Bahkan semut di antara hewan yang nggak boleh dibunuh. Semut nggak boleh dibunuh. Nah, dan itu adalah penyebab dari adab kubur yang secara sharih, ya, yang paling jelas gitu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah adab-adab atau dosa-dosa yang paling banyak menyebabkan kita
merasakan azab kubur. Oleh karena itu tugas kita ya sudah, kalau mau terhindar dari azab kubur, dosa-dosa itu dicatat di kepala kita dan jangan dilakukan. Karena azab kubur itu pedih. Allah Subhanahu wa taala yang mengadabnya. Bagaimanapun kita memikirkan azab, kita pikirkan apa yang paling pedih siksaan di muka bumi ini, azabnya Allah Subhanahu wa taala lebih pedih. Antum tahu azab akhirat yang paling ringan apa? Diberikan kepada siapa? Siapa? Abu Thalib. Apa itu? Disuruh menginjak jamrotan, 2 batu bara ya, batu bara, lalu yaghli minhuma dimaghuhu. Otaknya ngegolak gitu apa istilahnya bahasa Indonesianya, mendidih ya, otaknya mendidih. Nah, taib. Ini ada hadis ya, hadis bagus sekali. Agak panjang, ana singkat aja. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yawalluna mudbirin." Sesungguhnya para mayat kalau sudah dikubur, mayat kaum muslimin ya, mayat semuanya, mayat umum, mau kaum muslimin bukan kaum muslimin, ketika disimpan di lubang kubur, dia mendengar langkah suara orang-orang yang meninggalkannya ketika dikubur. Jadi sudah dikuburkan, orang-orang kan pada pergi. Nah itu langkah kakinya didengar sama mayat. Fa in kana mu'minan kanatis shalah 'inda ra'sihi. Kalau orang mukmin nanti salat di kuburannya akan standby di kepalanya. Wa kana shiyam 'an yaminihi, dan puasa standby di tangan kanannya. Wa kanatiz zakah 'an shimalihi, zakat akan standby di mana? Di tangan kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas shalah was sadaqah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas an rijlaihi, dan fi'l khairat ya, amalan-amalan kebaikan dari sedekah, salat, amar ma'ruf atau berbuat kebaikan secara umum kepada para manusia, itu akan standby di mana? Di kakinya, ya. Fayu'ta min qibali ra'sihi fataqulu shalah ma qibali madkhal. Lalu azab kubur datang dari kepalanya. Lalu kata salat ma qibali madkhal, enggak ada jalan masuk dari sisiku, kata salat. Datang juga azab kubur dari sebelah kanannya. Lalu kata puasa ma qibali madkhal, enggak ada jalan masuk dari sisiku. Sebelah kiri juga ada zakat, bilang ma qibali madkhal, dan sebelah kakinya juga ya dari amalan kebaikan dari salat, sedekah, amar ma'ruf dan berbuat kebaikan kepada para manusia, dikatakan ma qibali madkhal, enggak ada jalan masuk dari sisiku. Intinya bahwa setelah itu, setelah sudah dibela oleh para amalannya, mayat ini fayuqalu lahu ijlis, fayajlis, disuruh duduk. Lalu ini ada hadis panjangnya, ana singkat. Setelah itu kalau orang mukmin dibukakan pintu surga dari sebelah kanannya, terus dikatakan hadza maq'aduka wa ma'adallahu laka. Ini adalah tempat tinggalmu nanti dan Allah sudah siapkan untukmu. Fayazdadu ghibtatan wa sururan. Dia cemburu di sini keinginan kuat, ya Allah subhanallah, kagum melihat sesuatu, ini disiapin di tempat ente nanti, kayak subhanallah, ghibtah, keinginan tinggi, wa sururan, dan kebahagiaan. Lalu dibukakan pintu neraka dari sebelah kirinya, dikatakan hadza maq'aduka in asaitallah. Ini adalah tempatmu kalau seandainya engkau bermaksiat kepada Allah. Terus dia berkata fayazdadu ghibtatan wa surun, tambah senang lagi, tambah kagum lagi, tambah cemburu lagi. Alhamdulillah, ana enggak masuk ke pintu neraka tersebut. Nah, ini hadisnya panjang, intinya seperti itu ya, bahwa nanti di kuburan seorang mukmin akan dibukakan pintu surga dan pintu neraka, diperlihatkan seperti itu. Bayangkan kalau orang kafir, ya, antum kebayang nggak kalau misalnya seorang mukmin melihat surga, maksudnya bukan untuk dibayangkan ya, maksudnya melihat suatu kebaikan, keindahan, dan dikatakan ini keburukan, alhamdulillah engkau selamat dari keburukan itu. Kebalikannya orang kafir, ini keburukan engkau masuk situ, dan ini kebaikan tapi kau nggak masuk situ. Perasaannya itu ya, nyeselnya minta ampun itu. Nggak ada perasaan menyesal yang lebih berat kecuali pada saat itu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, ini menitikkan di kejadian ketika dibuka pintu tadi, pintu surga dan pintu neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadzani babani alladzani fil barzakh. Kedua pintu di barzakh ini, pintu surga dan neraka ini, efeknya
itu akan kerasa, ada efek-efek tersembunyi akan terasa kepada manusia ketika di kehidupan dunia. Ada suatu efeknya, ya, ketika di kehidupan dunia. Wa yuhissu katsirum minan nas, dan semua manusia merasakan efek dari kedua pintu itu. Kalau misalnya bagi seorang yang berbuat dosa akan dibukakannya pintu apa? Pintu neraka. Efeknya akan masuk kepada orang yang ada di dunia ini. Kalau orangnya berbuat kebaikan, orang mukmin, efeknya juga akan kembali kepada orang mukmin ketika di dunia, ketika hidup. Kalau orang kafir, efeknya apa? Efeknya kesempitan hati. Jadi orang-orang yang sempit hatinya, yang kacau hidupnya, bisa jadi banyak dosanya. Nah, kalau orang mukmin, hatinya akan lapang, akan insyirahus sadar, akan ridho. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini yang disebut dengan jannatud dunya, surganya dunia. Yaitu ketika seorang mukmin merasakan legowo hatinya, selesa hatinya. Itu adalah jannatul ard. Bukan harta, bukan apa-apa. Orang punya harta banyak, tapi kalau hatinya sempit, ya hidupnya juga sama-sama sempit. Ini namanya apa? Jannatud dunya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ahli ilmu bahwa azab kubur ini adalah fase yang paling harus kita selamatkan diri kita darinya. Karena apa? Karena kalau kita sudah selamat dari azab kubur, insya Allah fase yang selanjutnya itu akan lebih ringan daripada azab kubur tersebut. Oleh karena itu semaksimal mungkin kita berusaha untuk terhindar dari azab kubur. Baik, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pembela ulung untuk membela kita dari azab kubur. Ada yang tahu? Iya, Al-Quran. Tapi ada satu surat yang membela kita di azab kubur. Surat apa? Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini disebut Al-Wafi. Wafi itu adalah yang menepati janjinya untuk membela orang yang membaca surat Al-Mulk. Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Daraba ahadus sahabah khaymatan ala qabr wa huwa la ya'lam." Salah seorang sahabat pernah menancapkan tenda di atas kuburan, tapi dia nggak tahu itu kuburan, nggak sadar. Lalu fasami'a minhu man yaqra'ul mulka, lalu dia mendengar ada yang membaca surat Al-Mulk hatta khatamahu, sampai menyelesaikan surat Al-Mulk. Jadi pas waktu dipasang tenda, dia dengar ada yang baca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir di dalam kuburan tersebut. Lalu dia mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunji sahibiha min adzabil qabri. Surat Al-Mulk itu al-mani'ah, yang akan menahan, yang membela. Hiyal munjiyah, dan dia akan menyelamatkan orang yang membacanya dari adab kubur. Hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Quran 30 ayah tastaghfiru lirajul hatta ghufira lah. Ada surat di dalam Al-Quran 30 ayat yang nanti di akhirat bakal meminta ampun kepada orang yang membacanya. Terus minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah orang yang membacaku, ya Allah ampunilah orang yang membacaku, hatta ghufiralah, sampai diampuni. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, khasamat sahibahu hatta yadkhulal jannah. Surat Al-Mulk ini akan membela, akan mendebati kita nanti di akhirat, akan membela kita menjadi syahid kita ya di hari akhirat sampai kita masuk ke surga. Subhanallah. Surat Al-Mulk ini penting jemaah. Minimal antum baca setiap hari. Dijadikan rutinitas. Kalau nggak mau ribet, ya dihafal. Ada satu ayat yang luar biasa di surat Al-Mulk yang berbunyi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Artinya orang-orang yang innal ladzina yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Rabb mereka, bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Apa artinya dalam keadaan ghaib? Artinya cuman ada dia dengan dosanya. Artinya nggak ada orang lain, nggak ada yang dapat mencegah dari dosanya. Bil ghaib, yang takut pada Allah pada keadaan ini, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang sangat-sangat besar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala melihat manusia, melihat hamba dalam keadaan khalwah, kesendirian, itu beda pandangan daripada keadaan ramai seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang takut sama Allah 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih
jannatan, bagi siapa yang takut kepada Rabbnya, 2 surga. 1 surganya sudah tidak bisa dibayangkan, ini 2 surga bagi hamba tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada hadis juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, yu'tar rajulu fi qabrihi, nanti ketika di kuburan, ini Al-Wafi nih ya, surat Al-Mulk ini adalah yang paling ulung dalam membela. Ketika nanti di kuburan seorang hamba akan diadab, lalu fatu'ta rijlahu, didatangi azab dari kedua kakinya, fataqulu suratul mulk laisa lakum, fataqulur rijl laisa lakum min qibali sabil kana yaqra'u suratal mulk. Kata kakinya, kalian nggak bisa masuk lewat arahku karena orang ini tadinya membaca surat Al-Mulk. Terus didatangi azab dari dadanya, bilang seperti itu juga, kata dadanya, kalian nggak bisa masuk lewat diriku, kata dadanya membela dari azab kubur karena orang ini tadinya membaca surat apa? Al-Mulk. Selanjutnya dari perutnya dan dari kepalanya. Surat Al-Mulk benar-benar menjaga orang tersebut dari azab kubur. Minimal antum baca setiap hari. Dibaca, harus bisa membaca surat Al-Mulk. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada syaratnya ya, syarat untuk yang tadi masalah al-ghaib ya, di innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, syaratnya adalah ketika ghaib tadi. Contohnya ketika kita berhadapan dengan dosa secara langsung. Manusia kalau merasa seperti itu hati-hati. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling ia hinakan ketika dalam kesendirian. Kalau sesama manusia dia berbuat dosa di hadapan manusia, itu namanya mujaharah, terang-terangan. Tapi kalau dia lagi sendirian terus merasa aman, itu yang lebih bahaya lagi, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Makanya ini bil ghaib nih, hati-hati ya. Ini ada pembahasan khusus tentang masalah bil ghaib ya. Contohnya seperti kita zaman sekarang ya, apalagi zaman-zaman teknologi, itu mudah sekali untuk berbuat maksiat bil ghaib tadi. Contohnya kita mau nge-DM lawan jenis misalnya. Hukum berbicara dengan lawan jenis dengan chatan hukumnya sama. Hukum menulis chatan itu hukumnya kata para ulama sama seperti berbicara secara langsung. Karena fitnahnya sama, bahkan bisa lebih parah. Kalau bicara secara langsung takut dilihat orang, masih ada perasaan seperti itu. Tapi kalau dalam chatting itu merasa bebas, mau ngomong apa, mau nge-send apa, bebas. Ya, contohnya lagi seperti kita bekerja, bisa aja kita absen tulis hadir terus kita kabur, bisa. Tapi seorang ini takut bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika sudah tertancap khasyatullah bil ghaib, takut sama Allah dalam keadaan ghaib, apa yang akan ia lihat? Apa yang akan ia lihat? Ia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihatlah dari segi kaidah al-jaza min jinsil amal. Pembalasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ghaib, ditanyakan, "Kenapa antum tidak bermaksiat?" Dia akan berkata, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka balasannya, jadi dia takut kepada Allah kan karena dilihat sama Allah. Maka balasannya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya untuk mendapatkan rezeki dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam akhirat. Nah, bagi siapa yang sering beramal tadi, yang tersembunyi tadi, yang hampir hilang khasyatullah bil ghaibnya, ada muamalah secara zaki, secara cerdas. Kalau ada orang yang sering berdosa dalam kesendirian ya, ada amalan cerdas dari menghapus dosa itu. Tentu menghapus dosa ya tobat ya, cuman ada amalan yang lebih cerdas lagi, yaitu apa? Yaitu beramal dalam kesendirian. Jadi dia bermaksiat dalam kesendirian, maka dia tutup itu dengan beramal dari kesendirian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fa'mal bi jambiha hasanah, as-sirru bis-sirr wal 'alaniyah bil 'alaniyah." Kalau engkau melakukan keburukan, maka ikutilah, jadikanlah kebaikan di sampingnya, as-sirru bil-sirr. Kalau keburukannya berarti dalam keadaan kesendirian, dalam sembunyi-sembunyi, maka amalannya juga dalam sembunyi-sembunyi, wal 'alaniyah bil 'alaniyah. Dan kalau terang-terangan dihapus dengan amalan yang terang-terangan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini karena ada sesi lagi. Jadi tafadhol di sini yang mau tanya silakan anak berikan 2 kesempatan yang mau bertanya tentang adab kubur. Tafadhol. Kalau nggak ada kita lanjut lagi.
dosa yang berkelanjutan dilanjuti terus apa? Kalau emang dia dosa udah dia tobat udah nggak lanjutin. Maksudnya dosa yang menyebabkan azab kubur, ya. Nah, jadi masalahnya gini, taubat itu menghapus dosa. Nah, tadi kan kita katakan bahwa ada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Apakah dosanya ini yang berkelanjutan atau tidak? Ternyata dosa ini itu adalah dosa-dosa yang jarang disadari sama orang-orang. Bisa jadi orang berghibah dari keadaan seru kan, namimah dari keadaan seru, nggak sadar. Makanya diwanti-wanti, maka kita jauhi hal-hal itu. Walaupun sebenarnya benar, taubat dapat menghapus semua dosa, iya. Cuman yang namanya manusia kan, manusia sering berbuat dosa. Kalau misalnya manusia sudah bertaubat, lalu amalan-amalan yang dapat menyelamatkan dirinya dari akhirat yang sebelumnya udah dia kerjakan dan dosa-dosanya terhapus, ya insya Allah dia tidak akan mendapatkan azab kubur. Ya, baik. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ke fase yang selanjutnya. Ini kita akan membahas tentang yang lebih intens, azab kubur, penyebab azab kubur yang paling intens dan paling banyak dilakukan oleh para manusia, yaitu kata Qatadah, azabul qabri thalathu athlath. Azab kubur itu adalah 3 dari 1/3. Jadi 1/3-nya ada 3. Yang pertama adalah ada mutanazzuh minal baul, yang tidak bersuci dari kencing tadi. Lalu yang kedua adalah ghibah, yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Yang jadi masalah itu bukan ghibah atau bukan ghibahnya, tapi yang jadi masalah kebanyakan dari kita nggak tahu apa itu ghibah, nggak tahu apa itu ghibah. Ketika ditanyakan, antum nggak boleh ghibah, dia bilang enggak, ini ada pada dirinya kok, orang-orang ini bener asli kok, ini beneran dianya kayak gitu. Nah itu ghibah. Kalau dia ngerasa bahwa dia bener, dia nggak tahu apa itu ghibah. Ya. Jadi ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang ada pada orang tersebut. Kalau nggak ada, namanya bukan ghibah, tapi buhtan, fitnah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata para sahabatnya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu, yang lebih tahu. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ghibah dzikruka akhaka wa huwa dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada dirinya yang dia tidak sukai, yang ia benci. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, gimana kalau seandainya yang aku omongin itu ada pada dirinya? Lalu kata Rasulullah SAW, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah. Kalau engkau membicarakan yang ada pada dirinya, engkau gibahin dia namanya. Tapi kalau seandainya engkau membicarakan yang tidak ada pada dirinya, faqad bahattah, buhtan, kau telah menyebabkan apa? Fitnah. Dosanya lebih besar lagi daripada ghibah. Nah, jadi orang yang ghibah ini nggak kerasa, karena serunya minta ampun kalau menghibah itu. Makanya kita sebagai seorang muslim jauhi tempat-tempat atau kesempatan-kesempatan yang dapat mendatangkan ghibah. Kapan biasanya ghibah datang? Ketika ngobrol terlalu lama. Jadi kehabisan topik, biar seru nih. Si fulan, masuklah ke situ. Ini hati-hati ya. Hukumnya bukan berarti haram ya ngobrol terlalu lama, cuman ya yang namanya manusia, apalagi kalau sudah kumpul, makanya ada istilah dalam bahasa Inggris ya, stranger from hell. Artinya orang asing dari penjara. Biasanya kalau orang asing, maksudnya orang asing dari penjara itu gimana? Orang ketika bergabung sama orang-orang buruk, dia tuh asing, dia nggak kenal sama dirinya. Bisa jadi orang sebelum masuk penjara dia masya Allah baik, tapi ketika pas masuk penjara, sudah lama di dalam penjara, gabung sama orang-orang penjara, dia asing, dia nggak sadar kalau dirinya berubah. Otomatis dirinya berubah, otomatis. Anak berat beribu-ribu orang yang anda dapati seperti itu. Ketika ngomong berbicara dengan orang-orang baik, dia masya Allah. Pas gabung sama teman-temannya ngomongnya langsung wah kebun binatang keluar semuanya. Dan otomatis dia bisa jadi nggak sadar seperti itu. Nah, termasuk menggibah pemimpin juga ya? Nah, itu lebih besar lagi. Yang harus tugas seorang muslim bukan menggibahi pemimpin, tapi mendoakan pemimpin. Ya, baik. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati kuburan yang diazab. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza kana ya'kulu luhuman nas."
Ini orang di dalam kubur ini dulunya sering makan dagingnya manusia. Subhanallah. Ya, bahkan kalau misalnya antum sudah bilang di depan orangnya, misalnya ini ada orangnya, antum nasihatin, "Hei akhi, antum tuh misalnya gini-gini jelek." Bukan jelek sih, gimana ya istilahnya, kayak nasihatin dia gitu kan. Nasihatin antum telah berbuat kejelekan. Setelah itu antum ngobrol sama teman antum, "Tadi si fulan itu gibah tetap." Walaupun antum sudah nasihatin di depannya, tapi masih diomongin di belakang, itu juga masih disebut apa? Masih disebut ghibah. Ini ada hadis yang mengerikan jamaah, bahwa Rasulullah SAW pernah lihat di mimpinya. Mimpi Rasul itu apa? Wahyu. Mimpi seorang Rasul adalah wahyu. Rasulullah pernah diantar oleh Jibril melewati adab-adab di akhirat nanti. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Marartu bi aqwamin lahum aghfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Aku melihat kepada kaum-kaum yang kukunya mereka panjang-panjang terbuat dari nuhas, tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka, ya. Faqultu man haula ya Jibril? Kata Rasulullah, "Siapa mereka wahai Jibril?" Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una a'radahum. Mereka adalah orang-orang yang sering memakan daging manusia dan mereka yaqa'una fi a'radihim. Mereka selalu membahas atau mencoreng nama baik kehormatan sesama saudaranya. Nah, mencoreng nama baik sesama saudaranya, terlebih lagi pemimpin tadi seperti yang ditanyakan tadi ya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada faidah bagi orang yang digibahi. Tadi kan kita bahas tentang orang yang menggibahi. Sekarang kita bahas objeknya, orang yang digibahi itu ada faidah banyak. Apa yang banyak yang dia dapatkan? Orang yang menggibahi orang lain itu karim, orangnya dermawan. Kenapa? Dia peres amalan yang udah capek-capek dia lakukan, dia peres dikasihkan kepada orang-orang yang digibahi. Kalau ternyata amalan kebaikan yang gak ada, dia peres keburukan orang yang dia gibahi diberikan kepada dirinya. Karim, orang yang dermawan atas kebaikannya, Masya Allah. Dikatakan kepada Fudail bin Iyad, "Inna fulanan yaktabuni." Fudail bin Iyad rahimahullah seorang tabi'in, "Wahai Fudail, si fulan menggibahi anak." Kata Fudail bin Iyad, "Faqad jalabalaka jalban." Katanya, "Oh, antum ini dapat hadiah besar ini. Antum dapat surprise, door prize," intinya seperti itu ya. Beruntung sekali antum nih udah digibahin sama orang lain. Antumnya diam di sini rehat, di sananya dikasih kebaikan-kebaikan dari orang yang menggibahi antum. Lalu berkata Abdurrahman bin Mahdi, "Laula anni akrahu an yu'sallah fil ard." Seandainya aku ini gak benci bahwa Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, maka aku akan berharap semua makhluk di muka bumi ini menggibahi diriku. Karena saking santainya antum di rumah bisa jadi lagi tiduran, pahalanya ngalir itu, subhanallah. Luar biasa pahalanya. Karim orang-orang yang berghibah. Makanya mengherankan ya, orang yang beramalnya sedikit tapi kerjaannya setiap malam memeras pahalanya. Udah pahalanya sedikit diperas sama dia. Alhamdulillah min dzalik. Itu yang pertama tentang ghibah. Jadi hati-hati sama ghibah ya, harus dijauhi sebabnya. Jadi penyebab suatu maksiat itu yang harus dijauhi muqaddimahnya, penyebabnya dulu. Nih jalan menuju masuk ke ghibah antum jauhi. Nah, lalu yang kedua, ini adzan jam berapa jemaah? Sudah masuk. Nah, sudah masuk ya, sudah 59 pas. Tafadhol yang muadzin. Baik, alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, yang pertama tadi kita bahas tentang ghibah. Jadi ini ghibah sama namimah berarti 2/3-nya azab kubur ya. Yang kedua ini kita akan membahas tentang namimah. Namimah itu tadi ya, ketika ada seseorang yang menggibahi orang lain, terus ada orang yang mengantarkan ghibah ini kepada si yang B tadi yang kita sebutkan kayak di awal tadi. Jadi seakan-akan awalnya si A ini nembak panah ke tanah, ke bumi. Nggak kena si B, tapi sama si C diambil panahnya terus ditusuk ke si B. Nih panah yang dari A. Namanya namimah seperti itu. Rasulullah SAW pernah
melewati kubur juga yang hadisnya masyhur ya, yang dikasih pelepah kurma itu. Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban, kedua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, kedua-duanya orang di dalam kubur ini tidak diazab dengan sesuatu yang besar. Maksudnya ini sesuatu yang tidak besar bagi manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar. Amma ahaduhuma fakana la yastabra'u min baulihi, salah satunya dia tidak pernah bersih dalam mensucikan dirinya dari kencingnya. Wa ammal akhar fakana yamshi bainan nas bil ghibah wan namimah, adapun yang satunya lagi selalu berjalan di antara para manusia dengan ghibah dan namimah. Baik. Ini ada beberapa fikih ya dalam menyikapi keadaan ghibah dan namimah. Ketika dalam keadaan ghibah dan namimah, kita tidak terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama kita bahas tentang ghibah dulu ya. Keadaan pertama ketika dalam ghibah, biasanya kita adalah orang yang muhtab, yang menggibahi. Nah ini yang dosa besar ya, ghibah ini yang jangan sampai kita sampai kepada orang tersebut. Lalu posisi yang kedua adalah objeknya yang digibahi, maka antum dalam keadaan beruntung karena ditransfer pahala dari orang lain kepada diri antum. Atau yang ketiga, antum yang mendengar orang lain berghibah, maka di sini juga antum berdiri di hadapan pintu besar. Kata Rasulullah SAW, man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar, hadisnya sahih. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, masih lagi digibahin terus afwan akhi, orangnya lagi nggak ada, nanti aja kita ngomongnya kalau bareng sama orangnya, jadi ditahan gitu ya, maka lahu hijaban minan nar, dia punya penghalang tersendiri dari api neraka, hadisnya sahih ya. Nah itu yang masalah ghibah, ada 3 keadaan. Lalu 3 keadaan lagi di masalah namimah, di masalah adu domba. Yang pertama, kita atau antum adalah orang yang menamimah, yang mengadu domba. Ini adalah posisi yang paling buruk, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Lalu yang kedua, alladzi nuqila kalamuhu, atau antum yang nukila kalamu, istilahnya kayak yang di misalnya ini si A, terus si C-nya ini kan yang menamimah. Nah, antum ini si A-nya yang menggibahi, terus sama si C di transfer gitu ya ke si B. Nah, kalau antum termasuk yang ini, ada 2 keadaan juga. Yang pertama bisa jadi si C-nya ini berbohong atas diri antum. B, si A tadi gini, nah namimahnya ini bohong. Nah ini juga antum dapat kebaikan pahala, tapi antum tetap dosa gara-gara gibah tadi. Atau yang kedua, yang diomongin sama si B-nya ini bener. Ternyata beneran antum menggibahi si fulan dan beneran ngomongnya nggak dibohong, nggak diguna-guna, maka antum juga dapat dosa apa? Dosa ghibah, maka antum harus bertaubat. Atau posisi yang ketiga, alladzi yunqal ilaihi kalamun nas, antum adalah si B-nya. Jadi tadi si A yang menggibahi, si C yang mentransfer perkataan si A, antum si B-nya. Maka antum juga harus hati-hati dalam posisi ini. Maka ketika antum dalam keadaan si B tadi, antum di hadapan peperangan yang besar, antum harus menjaga 3 hal juga. Kalau misalnya antum tadi ya, misalnya si B ini, fulan, akhi, antum diomongin sama si fulan gini. Antum di hadapan peperangan yang besar. Ada 3 hal. Yang pertama, antum harus menjaga 3 hal ya. Yang pertama, antum harus menjaga hati antum. Jangan sampai antum berubah. Fulan, tadi si fulan misalnya bilang ke ana ya, si fulan ada yang namimah, bilang ke ana tadi si fulan gini. Jangan sampai antum membenarkan perkataan seorang yang mengadu domba. Karena namam itu pendosa besar. Dalam agama Islam, seorang namam persaksiannya ditolak, nggak diterima. Kalau misalnya dia masuk ke hakim, majelis hakim nggak diterima persaksiannya karena dia namam, nggak boleh. Tapi hati-hati dalam berubah perasaan. Ya juga ya, langsung antum benci, nggak boleh. Hukumnya haram antum membenarkan seorang namam, orang yang sering namimah. Lalu yang kedua, antum juga harus menjaga pendengaran antum. Jangan dibiarin kalau ada orang yang namimah, justru seakan-akan antum membiarkan dia berbuat namimah. Dia nggak mungkin berbuat namimah kecuali ada yang mau mendengarkannya. Jadi ketika dia mau namimah ke antum, afan, nggak usah diomongin, nggak apa-apa dah, urusan dia sendiri, dosa-dosa dia sendiri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, antum harus menjaga lisan antum. Jangan sampai nanti antum bilang ke orang lain lagi,
Jadi antum ikut lagi namimah lagi itu. Jadi misalnya sudah dibilangin si fulan gini-gini ke antum bilang ke orang lain, si fulan kemarin mengginikan anak. Nah, itu sama, antum ikut berkecimpung juga dalam namimah tersebut. Ya. Ini ada seorang laki-laki datang kepada salah seorang ulama, dia berkata, inna fulanan yaqulu anka kadza wa kadza wa kadza. Si fulan, wahai syekh, bilang kepada kamu gini dan gini. Lalu kata beliau, aturidu an tuqi'a baini wa baina akhi? Apakah engkau pengen sengaja ngadu domba antara diriku dengan saudaraku? Wallahi la ughidhanna syaitan alladhi amaraka. Demi Allah, saya akan membuat syaitan yang menyuruhmu itu marah. Dengan berdoa, Allahumma gfirli lahu wa akhi. Ya Allah, ampunilah dia yang menggibahi saya, dan ampunilah saudara saya ini yang bernamimah tadi. Ya. Nah, ini terakhir ya, ada kisah seorang hamba sahaya wanita. Kalau di zaman dulu tuh pembantunya tuh hamba sahaya, dijual. Jadi zaman dulu tuh hukum hamba sahaya itu seperti benda kedudukannya. Jadi dijual, ada pasar khusus hamba sahaya, dikasih tahu ini kelebihannya bisa ngangkat 10 ton misalnya, bisa ngangkat 5 ton, dikasih tahu biar orang Masya Allah. Ada seorang hamba sahaya perempuan dijual. Ini hamba sahaya perfect. Cuman kekurangannya dia suka namimah, suka ngadu domba. Akhirnya ada seorang laki-laki, ya akhirnya dia nggak apa-apa, cuma namimah doang, dibeli nih hamba sahaya. Ketika dibeli, pada suatu malamnya si hamba sahayanya ini bilang ke istrinya, ke si istri laki-laki ini, wahai nyonya, misalnya gitu ya, nyonya, ternyata si tuan itu nggak suka sama nyonya. Tuan itu pura-pura aja dia punya selingkuhan, nyonya, hati-hati nyonya. Pokoknya jangan ini dah, pokoknya kalau bisa nih saya bisa ngambilin rambutnya si tuan, atau enggak gini, nyonya ambilin rambutnya si tuan, nanti saya sihir biar tuannya suka sama nyonya gitu. Bilang ke nyonya gitu. Terus bilang ke tuannya, tuan hati-hati tuan. Ternyata si nyonya, hati-hati kalau nanti malam si nyonya datang ke kasur tuan, si nyonya itu pengen membunuh tuan, ngambil pisau. Hati-hati tuan ya, kalau ada yang kayak gitu, tuan harus nggak boleh tidur malam ini. Pokoknya hati-hati, dibunuh sama si nyonya. Padahal si nyonyanya disuruh sama pembantunya, disuruh ngambil rambutnya si tuan buat disihir. Akhirnya malam-malam si nyonyanya datang, mau ngambil ininya si tuan, rambutnya si tuan. Ternyata si tuannya sadar, disangka dia mau ngebunuh si tuannya ini. Akhirnya dibunuhlah perempuannya itu sama si tuan. Akhirnya keluarganya si istrinya ini membunuh si tuannya ini. Dan sampai sekarang dua keluarga ini terkenal dengan keluarga yang bermusuhan gara-gara hamba sahaya yang namam tadi, yang suka mengadu domba. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Ini saja barangkali bermanfaat. Sebenarnya ada pembahasan lagi tentang kafarah ghibah yang mungkin nanti di lain waktu, karena waktunya sudah mepet. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.